harusnya bagaimana kalau ketika kita bangun pagi, yang kita lakukan agar menjalani hari ini penuh dengan ridho Allah. Masya Allah. Masya Allah. Harusnya kita bagaimana sana kalau kita bangun pagi, yang kita lakukan agar menjalani penuh ridho Allah? Bersyukur. Yang harus kita lakukan pertama kali kakak bersyukur. Makanya kenapa alasannya ketika bangun tidur diawali dengan lafaz alhamdulillah, ya kan? Tidak diawali dengan bismika atau tidak awali dengan istighfar, tetapi diawali dengan hamdalah, alhamdulillah. Kenapa? Agar ketika kita mata terbuka, melek dari bangun tidur, yang pertama tingkatkan rasa dalam hati, rasa bersyukur kita pada Allah. Bersyukur dari apa? Wong kita juga baru bangun ya. Masya Allah. Bersyukur kita masih diberi umur ya. Tidak kita meninggal dalam keadaan tidur. Ketika kita bangun masih ada umur. Bukankah umur itu adalah nikmat? Bukankah ruh itu adalah nikmat? Ketika kita bangun, kondisi fisik kita sehat walafiat, kita bisa bangun. Bukankah sehat itu nikmat? Ya. Ketika kita bangun bisa menghirup udara, bukankah itu rezeki yang Allah berikan? Mata bisa berkedip, bukankah itu rezeki yang Allah berikan? Maka kata ulama, itulah alasannya kenapa ketika kita bangun tidur diawali dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi hamdalah Kak. Karena kalau kita misalkan pertama kali bangun kita udah bisa bersyukur kepada Allah, udah saat itu hati kita akan bahagia. Jangan ketika kita bangun mumet. Jangan ketika kita bangun mumet, yang kebayang aduh utang aku. Kalau misalkan perempuan ketika bangun yang terbayang, aduh ini kesiangan, anakku mau sekolah, suamiku mau berangkat kerja, aduh udah kebayang ini rutinitas yang capek dan capek melelahkan. Kalau ketika bangun itu yang difikirkan capek akan capek pada hari itu, serius. Jadi makanya ketika kita bangun bersyukur aja dulu sama Allah. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan memberikan kebahagiaan hati. Mau kejadian apapun hari ini yang kita dapatkan, tapi mental kita udah siap karena kita udah bahagia. Jadi gitu harusnya, bersyukur dulu kakak. Udah itu kalau teteh sendiri bangun, kemudian duduk, tidak langsung ke kamar mandi. Tidak langsung ke kamar mandi, duduk aja dulu, biarkan semua aura-auranya masuk dulu ke dalam tubuh ya, karena namanya juga bangun tidur ya. Biarkan dulu duduk sebentar, duduk sejenak. Setelah itu kemudian dilanjutkan kembali berdoa. Itu yang diajarkan oleh ulama yang ada di dalam kitab Bidayah ya. Ketika pagi-pagi kita membaca Allahumma inni asbahtu, ya Allah ketika pagi ini la amliku li nafsi, aku tidak memiliki apapun ya Allah. Itu kan? Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'an wala hayatan wala mautan wala nusyuran. Ya Allah, ketika aku bangun aku tidak punya hidup, aku tidak punya mati. Hari ini entah akan kebahagiaan, hari ini entah akan kemadaratan yang aku dapat, dan aku tidak tahu apa setelah mati yang akan aku dapat. Gitu kan? Wala nusyuran, wala astati'u an akhudha illa ma a'taytani, wala attaqi illa ma waqaitani. Allahumma wafiqni lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal bihusnil ibadatik. Jadi itu yang diajarkan oleh ulama. Allah, aku tuh tidak bisa mau mengambil sesuatu apapun itu, aku nggak bisa kalau Allah tidak berkehendak, ya kan? Makanya kecuali aku mengharapkan rahmat dan juga maghfirahnya Allah. Itu yang diajarkan oleh ulama di dalam kitab Bidayah. Ketika kita pagi-pagi tuh ucapkan, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arabia, pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa, ya kan? Kemudian teteh pernah baca itu di dalam kitab apa itu Nasaihul Ibad. Ini ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man asbaha, barang siapa kalau misalkan ketika kita itu pagi-pagi la yanwidh dzulma, ketika pagi-pagi itu tidak ada maksud di dalam hati kita sama sekali kita ingin berbuat zalim kepada orang lain,
Nggak ada tuh hati kita tuh buruk kepada orang lain, pengen buat zalim ala ahadin kepada seorang pun. Misalkan terkadang suka ada orang yang punya musuh gitu ya, ketika bangun udah langsung inget aja tuh sama musuh, hari ini aku pengen ini nih misalkan. Nah, itu udah diawali dengan yang buruk. Tapi hati kita bersih, tidak bermaksud ingin membuat zalim kepada siapapun, maka di dalam itu hadis dikatakan ghufirallahu, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita, majana, dari segala dosa. Waman asbaha, dan kalau misalkan ketika kita pagi-pagi yanwi, kita berniat nih di dalam hati kita nusratal mazlumi, misalkan kita berniat ingin menolong kepada seseorang, wa qada'a hajatil muslimi, atau kita ingin memenuhi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah haji yang mabrurah, masya Allah. Jadi bagusnya ketika kita bangun itu nggak ada maksud dalam hati kita itu ingin melakukan hal yang buruk, justru ada maksud di dalam hati, ya Allah hari ini aku ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Berupa apa? Berupa apa aja. Mau senyum kek, karena kita bisanya senyum doang. Mau mengeluarkan uang kek sedikit pun karena kita punya, mau mengeluarkan tenaga kek, mau merupa pikiran kek, mau keluar ilmu kek, apa aja itu berupa kebaikan. Ya, maka itu sama dengan kita mendapati pahalanya haji mabrurah begitu ya. Oke.